Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yesika Cukarestu di acara Mimbar Konghucu langsung dari TVRI Kalimantan Barat dengan tema Imlek untuk Perubahan Diri. Nah pemirsa, sekarang kita sudah sedang memasuki perayaan Imlek dan kita hampir memasuki perayaan Cap Gome. Oleh karena itu, tentunya kita harus mengetahui makna dari perayaan Imlek tersebut. Nah, untuk itu pada hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan peneliti agama, ilmu, dan budaya Tionghoa Kalimantan Barat, dan juga sebagai dosen IAIN Pontianak, Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Selamat sore Pak, Wei Te Tung Tien. Sian Yo Yute, Jessica. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik Jessica, terima kasih. Dan sekarang sedang meriah-meriahnya merayakan perayaan Imlek ya Pak ya. Betul, betul. Nah bagaimana sih pendapat Bapak mengenai perayaan Imlek ini? Terima kasih Jessica. Ya. Jadi ketika kita memahami perayaan Imlek, kebetulan tahun ini di 2566 ya, maka kita harus memahami Imlek dari dua sudut pandang karena kita bisa memaknainya baik secara filosofis maupun secara spiritual, Jessica. Kalau yang filosofis ini seperti apa ya Pak ya? Jadi yang dimaksud dengan memahami Imlek secara filosofis itu artinya kita coba untuk memahami apa intisari dari perayaan Imlek ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Imlek yang biasa kita kenal di Indonesia itu berasal dari akar kata im dan lek, ya. Artinya bulan dan penanggalan, artinya itu penanggalan bulan. Nah, sebenarnya perayaan Imlek ini sudah dilakukan oleh masyarakat Tiongkok sudah sangat lama, sudah beribu tahun sebelum Masehi, karena memang ini adalah perayaan yang dilakukan oleh masyarakat terutama petani, terutama di era Huangdi di sekitar 2600 sebelum Masehi. Nah, kenapa disebut penanggalan petani? Karena memang pemerintah pada waktu itu memberikan arahan, memberikan informasi yang luas kepada masyarakat, baik tentang hari, tentang pergantian waktu, kemudian kapan masa panen, kapan masa bercocok tanam, itu melalui sebuah kalender. Nah, jadi dia menggunakan kalender Imlek ini ya Pak ya? Kalender. Jadi kalender ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan informasi kepada petani. Nah, di Tiongkok itu kan kita menemukan mereka memiliki musim yang berbeda-beda ya, berbeda dengan Indonesia. Nah, Imlek ini adalah musim di mana alam itu memberikan keberlimpahannya atau keberkahannya, dan itu biasanya terjadi pada musim semi. Nah, sehingga sebagai bentuk dari rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, karena ketika bicara tentang alam, maka kita bicara tentang langit. Nah, ketika kita bicara tentang langit, kita bicara tentang dewa. Dan ketika kita bicara tentang dewa, maka dewa atau surga ya. Nah, ketika kita bicara tentang surga, maka kita bicara tentang Tuhan. Nah, proses dari bagaimana mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan inilah yang menjadikan masyarakat atau petani di zaman Tiongkok ribuan tahun yang lalu mengungkapkannya dalam bentuk perayaan, dalam bentuk sebuah kesyukuran yang saat ini kita sebut sebagai Imlek, gitu. Jadi mereka merayakan Imlek untuk masuk ke musim semi ini ya Pak? Betul. Ya? Jadi secara filosofis ketika pergantian semi itu terjadi, maka sesungguhnya mereka ingin memahami Imlek dalam pengertian perubahan. Jadi perubahan dari masa sebelumnya kepada masa yang baru
itu harus diapresiasi, harus dihargai dalam bentuk kesyukuran, dalam bentuk evaluasi dan adat istiadat yang memang mengarah kepada seluruh perbaikan-perbaikan dan evaluasi dari aktivitas-aktivitas sebelumnya yang mungkin ada yang tidak baik, dirubah, diganti menjadi lebih baik. Jadi itulah pengertian filosofis dari perayaan Imlek, Jessica. Oh ya, makasih. Dan bagaimana dengan spiritual, Pak? Ya, ketika kita memahami perayaan Imlek dalam kacamata spiritual, maka pertama tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas perayaan Imlek ini sudah dilakukan oleh masyarakat Tiongkok secara turun-temurun dari ribuan tahun yang lalu, dan itu dilakukan oleh masyarakat awam. Nah, kemudian belakangan perayaan ini berkembang menjadi sebuah peristiwa, sebuah kesyukuran yang bukan hanya dirayakan oleh masyarakat awam, tapi juga semua kalangan, seluruh orang yang punya darah Tiongkok gitu, darah Tionghoa itu mencoba untuk mengapresiasi kesyukuran mereka dalam bentuk perayaan Imlek yang sekarang kita rasakan, termasuk di Indonesia. Itu yang pertama. Dan ini sudah menjadi budaya, Pak, bukan maksudnya apa? Bukan sebagai agama apa yang merayakannya, tapi seluruh umat Tionghoa gitu ya. Pada awalnya begitu. Jadi pada awalnya bahwa Imlek dari semula yang dirayakan oleh para petani, kemudian berubah, berkembang menjadi perayaan yang dilakukan oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami Imlek secara spiritual, kita harus menyadari bahwa waktu penetapan tahun baru Tionghoa ini sangat berhubungan dengan kelahiran Nabi Konghucu. Nah, sehingga ketika kita bicara Imlek, maka kita tidak boleh melupakan siapa yang dimaksud di tahun 2566 itu gitu. Nah, ternyata itu adalah akumulasi dari tanggal kelahiran Nabi Konghucu pada 551 sebelum Masehi ditambah dengan tahun 2015 tahun ini jadilah 2566. Ya. Nah, jadi secara spiritual, secara historis sebenarnya perayaan Imlek ini sangat berhubungan dengan kelahiran seorang tokoh suci, tokoh filosofis ya, kemudian tokoh moral di dunia Tiongkok yang akhirnya dianggap sebagai nabi dalam agama dan keyakinan Konghucu. Tentu ini menjadi sebuah kenyataan, sebuah pengertian bahwa memahami Imlek tidak bisa dilepaskan dari memahami agama Konghucu. Nah, untuk itulah kalau kita telusuri, Konghucu sendiri memang pernah mengatakan bahwa aku ini tidak menciptakan agama baru, tapi memberikan atau meneruskan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Artinya apa? Keyakinan spiritual masyarakat Tiongkok pada zaman dulu yang biasa kita sebut dengan Rujiao ya, Rujiao yang sekarang menjadi agama Konghucu itu adalah sebuah perjalanan panjang bagaimana keimanan, keyakinan masyarakat Tionghoa yang sangat religius itu akhirnya menemukan muaranya pada perayaan Imlek ini yang secara keagamaan sangat terhubung dengan Nabi Konghucu. Itu yang kedua, Jessica. Nah, yang ketiga, ketika kita memahami Imlek secara spiritual, maka kita tentu harus berpedoman pada ajaran Konghucu itu sendiri, di mana umat Konghucu di dunia, terutama di Indonesia, memahami bahwa Imlek ini adalah bagian dari perayaan keagamaan atau religious festival yang itu merupakan satu paket utuh dari yang namanya orang beragama. Jadi setiap orang beragama pasti punya perayaan keagamaan. Nah, kalau di Konghucu itu kan ada kelahiran Nabi Konghucu, kemudian ada
wafatnya ya, ada wafatnya Nabi Konghucu, kemudian ada Qingming ya kalau tidak salah ya, ada Qingming dan lain-lain, dan itu merupakan ibadah wajib bagi agama Konghucu. Nah, sehingga ketika kita memahami Imlek dalam konteks Konghucu, maka Imlek difahami sebagai sebuah ibadah, sebuah kewajiban bagi umat Konghucu untuk memuji Tuhan, mengungkapkan kesyukuran kepada Tuhan. Kenapa mereka menganggap ibadah? Karena di dalam kitab agama Konghucu di Sise dijelaskan dengan gamblang bagaimana sebuah perayaan yang disebut Imlek ini masuk dalam kategori ibadah. Misalnya saya kutip di kitab catatan kesusilaan ya, di Liji ya, di Liji. Nah, di kitab Sise itu dikatakan bahwa pada bulan ini Tianzi atau Kaisar ya, pada bulan ini, maksudnya di bulan Imlek ini, Kaisar bersiap bersuci diri gitu. Nah, kemudian di kitab lain di Yue Ling, betul? Ya, saya mengungkap maklum, saya orang Melayu ya. Di kitab Yue Ling disebutkan bahwa bulan ini, maksudnya di bulan Imlek ini, Tianzi itu berdoa untuk memohon karunia yang berlimpah kepada Tuhan, kepada Sang Ti. Nah, ini adalah dalil dan fatwa yang sangat konkret di kitab suci Konghucu yang mengatakan bahwa inilah momen di mana umat Konghucu itu mengungkapkan kesyukuran mereka setelah mendapatkan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, keberlimpahan yang banyak, dengan memanjatkan doa, memanjatkan puji kepada Sang Ti, kepada Tien, kepada Tuhan, agar terus diberikan keberlimpahan, kenikmatan. Nah, Nabi Konghucu sendiri dengan 3.000 pengikutnya gitu ya, pada waktu itu mendeklarasikan gitu ya, mengumumkan bahwa inilah ajaran-ajaran tradisi Tiongkok yang bukan lagi menjadi sebuah agama istana gitu atau ibadah istana, tapi ini telah menjadi ibadah masyarakat. Jadi seluruh masyarakat gitu. Jadi ya, semua masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa awal bulan di tahun baru itu adalah merupakan ungkapan spiritual dari orang Tiongkok untuk mengungkapkan syukur mereka atau kebahagiaan mereka kepada Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ketika kita memahami Imlek secara spiritual, maka kita juga harus memahami bahwa Imlek ini adalah momen atau peristiwa di mana kita diajarkan untuk berbagi. Berbagi. Jadi seperti angpau gitu ya, Pak ya. Itu salah satu contohnya. Jessica pasti suka angpau ya. Nah, nanti saya kasih. Nah, yang dimaksud dengan semangat berbagi itu artinya inilah momen, inilah tahun di mana umat Konghucu atau umat Tiongkok secara umum yang faham betul dengan makna Imlek ini mengungkapkan rasa keberlimpahan tadi itu atas karunia yang banyak dengan mencoba untuk membagikan sedikit kesenangannya atau apa yang dimilikinya kepada orang lain. Nah, orang Tionghoa Pontianak gitu ya, Jessica menyebutnya angpau gitu ya. Nah, angpau dari siapa ke siapa? Nah, kalau dalam agama Konghucu diajarkan memberikan angpau itu dari yang tua kepada yang muda, gitu ya. Boleh dari yang tua kepada yang muda, dari yang sudah menikah kepada yang belum menikah. Kemudian kalau anak-anak dengan orang tua biasanya seperti apa? Anak-anak dengan orang tua itu biasanya apa istilahnya pai ya. Ada pai ya, ada yang menyebutnya pai gitu ya. Pai atau memberikan rasa hormat gitu, memberikan rasa hormat kepada orang tua itu juga adalah bentuk pemberian. Jadi dalam tradisi Konghucu ketika seorang anak memberikan hormat yang tinggi kepada orang tuanya, maka itu juga adalah sebuah bentuk pemberian
dari ekspresi kesyukuran mereka dalam perayaan Imlek itu. Tidak harus dengan berupa barang, tapi ya, dengan betul saja. Ya, karena mungkin orang Tionghoa Pontianak menganggap bahwa rasa terima kasih itu biasa diungkapkan dalam bentuk barang ya, dalam bentuk uang misalnya, silakan saja gitu. Tapi banyak bentuk-bentuk pemberian yang sebenarnya Konghucu mengajarkan bentuknya itu bisa, bahkan hormat pun adalah pemberian yang baik yang bisa kita berikan. Nah, yang terakhir, ketika kita memahami Imlek dalam konteks spiritual, maka kita memahami Imlek dalam bentuk aksesorinya. Jadi banyak pernak-pernik yang biasanya kita dapatkan, kita lihat di kebiasaan orang Tionghoa dalam merayakan Imlek. Misalnya bunga mewah, kemudian lampion. Misalnya coba lihat lampion. Apa sebenarnya makna spiritual atau filosofi dari lampion? Ternyata maknanya adalah supaya orang-orang Tionghoa itu diberikan hati yang terang, gitu ya. Agar hidupnya itu lebih terang, lebih jelas daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, misalnya, ya maaf ya, misalnya Jessica belum punya pacar misalnya. Nah, Imlek yang tahun berikutnya atau tahun yang berikutnya lebih jelas gitu. Lebih jelas arahnya, Pak ya. Lebih jelas siapa yang akan menjadi teman. Ini mungkin gurau saja. Artinya, intinya adalah terang itu adalah sebuah harapan gitu. Artinya semakin orang Tionghoa menunjukkan sifat terang, maka itu adalah optimisme. Terang bukan tidak hanya putih, merah juga adalah bagian dari terang ya. Itu adalah ekspresi dari kebahagiaan, ekspresi dari semangat, ekspresi dari optimisme hidup. Nah, begitu. Ini juga termasuk dalam perubahan tadi. Betul, Jessica. Nah, ini tahun 2566 tahun Imlek ini sudah masuk ke tahun kambing ya Pak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana hubungan antara makna Imlek jika dihubungkan dengan sio kambing ini Pak? Ya, jadi saya bukan peramal ya, Jessica. Saya bukan peramal, tidak ahli dalam sio, tapi sedikit-sedikit baca lah ya tentang sio. Kalau tidak salah, pendapat gitu ya Pak. Ya, memang ada hubungan ya. Orang Tionghoa selalu menghubungkan tahun baru ya dengan keberuntungan. Dan penanggalan Tiongkok itu selalu dihubungkan dengan karakter 12 hewan ya. Ada babi, ada ayam, ada kambing, kucing ada? Enggak ada. ada harimau dan lain-lain ya, macan ya. Saya macan katanya, sio macan. Nah, Imlek ini apa namanya difahami dalam konteks tahun baru, dalam konteks sio itu adalah upaya untuk bagaimana menghadapi hidup ke depan, bagaimana mempertimbangkan kehidupan yang lebih baik ke depan, sehingga orang Tionghoa mencoba untuk mengukur seperti apa atau apa yang harus dipersiapkan, kemudian hal-hal apa saja yang harus diwaspadai ketika kita akan menjalani tahun berikutnya. Dan sio ini menjadi sangat penting untuk dipelajari. Nah, kalau tidak salah tahun ini sio kita adalah kambing ya. Kambing kayu ya kalau tidak salah. Kayu ya. Kambing kayu ya. Nah, saya pernah membaca gitu ya bahwa kambing ini adalah satu unsur yang berhubungan dengan karakter feminim ya. Karakter kelembutan, karakter kasih sayang, kemudian karakter bersahaja ya, kemudian karakter rasa untuk berbakti. Jadi orang yang sio kambing ini, yang akan menjalani kambing ini, akan berhadapan dengan tahun di mana kehidupan kita di tahun ini tidak terlalu banyak gejolaknya. Artinya kehidupan kita bersahaja gitu ya, sehingga hal-hal yang perlu disikapi, diwaspadai tentu
harus melihat dulu dengan sio siapa kita berhadapan. Misalnya sio kayu tentu harus, kok jadi peramal saya ya gitu ya. Kalau sio kayu misalnya harus hati-hati dengan unsur api ya, unsur api di dalam sio tertentu. Kenapa? Karena kayu akan lebih mudah dibakar oleh api, kan gitu ya Jessica ya. Jadi lebih mudah dibakar sehingga logikanya kayak gitu. Jadi kambing kayu harus hati-hati dengan siapapun yang punya karakter api di dalam dirinya. Artinya begini, orang yang, tapi kayu itu adalah karakter pemimpin sebenarnya, karakter pemimpin. Jadi siapapun yang berjiwa pemimpin atau yang sekarang sedang memimpin, baik orang tua kepada anak, kemudian perusahaan, bos kepada anak buahnya dan lain sebagainya, harus mewaspadai orang-orang yang berkarakter api, karena orang-orang yang bersio api sangat memungkinkan untuk membakar kayu, karena kayu adalah unsur yang paling mudah dibakar. Tapi bukan berarti kayu ini tidak bisa eksis ya, karena kayu tetap harus menunjukkan kewaspadaannya, tetap menunjukkan karakter dia sebagai unsur yang kuat, tapi sekaligus unsur yang bersahaja, sehingga dia tidak membutuhkan satu aktivitas yang terlalu berlebihan di dalam mensikapi apapun, sehingga harapannya adalah orang yang bersio kambing kayu gitu ya, orang yang akan menghadapi tahun kambing ini, yang diperlukan adalah kebersahajaan. Nah, bagi orang yang punya karakter kambing di tahun ini biasanya harus menghindari kambing juga ya, kalau tidak salah. Harus hati-hati lah ya. Harus hati-hati di tahun kambing harus ini. hati-hati dengan sio yang kambing juga ya. Kenapa Jessica? Kenapa? Bukan menghindari sio kambingnya Pak. Maksudnya di dalam tahun kambing ini banyak hal-hal yang perlu diwaspadai oleh sio kambing ini. Ya betul. Ya. Untuk itu dia harus tetap waspada, dia terus hati-hati. Nah, kalau sio sih kayaknya itu deh yang kita tahu ya tentang karakter sio. Nah, coba Bapak jelas, kan ini kita mau masuk ke Cap Gome ya Pak ya? Iya betul. 15 hari setelah Imlek. Nah, bisa dijelaskan sedikit mengenai hubungan antara Imlek dengan Cap Gome ini Pak? Iya, jadi ketika kita bicara Imlek, dalam keyakinan Konghucu, maka Cap Gome adalah satu paket. Kenapa? Karena Imlek dan Cap Gome adalah ritual. Jadi ritual keagamaan tahun baru ya. Kalau Imlek itu awal tahunnya, sedangkan Cap Gome atau malam ke-15 itulah hari penutupan dari sebuah tahun barunya, awal tahun barunya. Hanya saja ekspresi spiritual, ekspresi keagamaan orang Tionghoa di Kalimantan Barat cukup variatif di dalam merayakan Cap Gome. Kalau umat Konghucu biasanya cukup melakukan sembahyang ya. Ada ritualnya, ada sembahyangnya, biasanya di rumah atau di liteng atau di kelenteng. Tapi bagi orang Tionghoa secara umum biasanya Cap Gome dirayakan dalam bentuk festival, dalam bentuk perayaan. Ini misalnya terlihat di Singkawang, di mana dari tahun ke tahun pemerintah kota dan komunitas Tionghoa di sana merayakan Cap Gome dalam kemasan wisata ya, dalam kemasan wisata spiritual namanya. Sehingga saya pikir ini menarik dan sepanjang memang tidak mengganggu keamanan ya, kemudian tidak mengganggu kerukunan dan lain sebagainya, saya pikir perayaan-perayaan seperti ini bagi komunitasnya adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu dalam rangka untuk meningkatkan rasa keberagamaan di lingkungan masing-masing. Jessica. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasan mengenai Imlek untuk perubahan diri ini. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Konghucu ini.
Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Hidayat dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, saya Yesika Cukarestu bersama rekan kerja TVRI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di acara Mimbar Konghucu yang berikutnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih.